الله وعلى آله وأصحابه ومن بعد. Terakhir kalau tadi sampai mana? Selesai anaknya dawa, obat penyakitnya sudah selesai. Masalah masail cinta, mahabbah. Sekarang zat yang dicintai tentang Allah, tentang Allah. Kalau tidak keliru sampai pasal ke-18 ya. Ingat antum masyarakat. Hah? Babnya terakhir itu apa? Taglil. Maja' min at-taglil. Ya, itu terakhir kan? Selesai berarti. Nanti bab ke-20. Bab maja'a anna al-ghulu fi qubur as-salihin yusayyiruha awsanan tu'bad min dunillah. Ya. Separuh masih separuh. Kita selesaikan setiap hari. Kenapa? Enggak masalah. Yang bawa kitabnya, yang punya kitabnya, selesaikan setiap hari. Berarti seperti dakwah, setiap hari kita selesaikan. Kelihatannya enggak lama juga ini. Bab berikutnya insyaallah sudah lebih mudah, lebih sedikit. Qala rahimahullah wal ishrun. Al ishrun bab ke-20 di sini, mungkin nuskhah yang lain beda. Bab ma jaa anna al-ghulu fi qubur as-salihin yusayyiruha awsanan tu'bar min dunillah. Sikap yang berlebihan, melampaui batas, yang keterlaluan, ghulu terhadap kuburan orang saleh itu membuat kuburan itu menjadi berhala yang disembah selain Allah. Ini istilahnya apa? Pemikiran beliau, pendapat beliau, dan dia tunjukkan, dia buktikan dengan dalil-dalil. Ya, dengan dalil-dalil. Qala rawa Malik fil Muwatta. Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Al-Asbahi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku watanan yu'bad, berhala yang disembah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu namanya watan. Jamaknya ausan. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ada yang disembah dalam dia itu berbentuk orang seperti tamasil ataupun patung yang lainnya, asnam yang tidak berbentuk ya, mungkin yang seperti kita lihat arca-arca yang menampakkan tapi seperti gambar orang duduk atau jenisnya, atau yang berupa wujud nampak patung orang, manusia. Ada yang artinya di sebagian orang membedakan antara sonam dengan watan. Watan itu semua, baik itu dia berupa kuburan, batu, ataupun dia berbentuk ataupun tidak berbentuk. Itu watan, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Qala rahimahullah, qala Rasulullah SAW, ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Sangat besar, sangat keras kemurkaan Allah, sangat keras kemurkaan Allah terhadap satu kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid,
yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajidah, tempat ibadah. Tidak hanya sebagai masjid, dibangun bangunan masjid di atasnya. Ini satu pengertian ittikhadul maqabir masajidah. Yang kedua apa? Melakukan ibadah di tempat itu. Salat di sana, tirakat, i'tikaf, zikir, berdoa, shalawatan, baca Quran. Nah, itu menjadikan kuburan itu sebagai masjid seperti itu. Maka dalam beberapa riwayat yang lalu juga mungkin disebutkan Rasulullah menyatakan jangan jadikan kuburan kalian itu sebagai masjid, atau jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Nanti bab berikutnya. Jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Kenapa bagaimana rumah itu dijadikan kuburan? Cuma tempat tidur. Tidur itu kan saudara mati. Sementara kuburan itu ya tempat orang mati sudah. Tidak ada kegiatan di sana. Lain halnya dengan rumah. Lain halnya dengan rumah. Rumah itu perlu dihidupkan. Jangan jadi kuburan. Nah, nggak ada sholat di sana, nggak ada zikir di sana, nggak ada baca Al-Quran, nggak ada. Nah, ya. Di situ disebutkan, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad secara ini bersambung. Diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Qala rahimahullah wa li Ibnu Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyebutkan dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Tentang firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakar wa lahul untha. Bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza wa manata tsalitsatal ukhra? Qala, kata beliau rahimahullah, kana, ini maksud di sini jadi sorotan adalah Al-Lat. Kana yaluthu lahumus sawiq famata. Dan Mujahid mengambil ilmu tafsirnya dari sahabiyun jalil turjuman Al-Quran Abdullah bin Abbas, sampai dikatakan kalau dapat kamu tafsir dari Mujahid yakfi, cukup. Kana yaluttul lahumus sawiq. Dulu Lata itu orang yang suka membuat adonan kue untuk mereka, untuk jamaah haji yang datang ke Mekah. Mereka dijamu oleh Lata ini dengan dia masakkan, dia buatkan kue, membuatkan roti sawit dari gandum. Famata, kemudian dia mati. Fa'akafu ala qabrihi, mereka pun tirakat di atas kuburannya, mengenang jasa dan kebaikannya. Akafu ala qabrihi. Wa kadza qala Abu Jauza an Ibn Abbas. Seperti itu juga diriwayatkan oleh Abu Jauza menukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kana yaluttu sawiq lil hajj. Lata itu dahulunya orang yang membuat adonan masakan makanan untuk para jemaah haji. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Dan Ibnu Abbas menyebutkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Dalam satu majlis kita sudah sampai sini ya, lewat ini. Yang dimaksud dilaknat oleh Rasulullah SAW itu bukan zairat, lafaz ini lemah. Rawahu Abu Hasan, lafaz ini lemah. Yang sahih adalah zawarat
al-qubur, zawarat, yang suka, yang selalu, yang sering ziarah, yang sering-sering ziarah. Ini yang terkena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lafaz ini tidak. Nah, rawahu Sunan. Nah ini yang jadi inti, dan dia sebutkan di situ bahwa mereka yang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh itu bisa menyebabkan membuat kuburan itu berubah menjadi sesuatu yang disembah. Nah, mulanya mungkin sekedar tirakat, ya, mengenang kebaikannya, sampai akhirnya kemudian terjadi sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nah, fihi masail al-ula tafsirul awthan. Al-awthan kullu ma'ubida min dunillah. Al-awthan kullu ma'ubida min dunillah. Nah, semua yang disembah selain Allah itu watan. Ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Kalau yang berbentuk biasanya patung rupa, itu mereka masukkan dalam sonamun, berhala patung, patung berhala yang ada wujud gambarnya. As-tsaniyah tafsirul ibadah, tafsir al-ibadah. Nah, ibadah itu bukan hanya sekedar yakni sujud dan rukuk, termasuk di situ juga i'tikaf, termasuk bagian dari ibadah. As-salisah annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yakhafu wuqu'ahu. Dan Rasulullah SAW berlindung itu tidak lain adalah karena hal-hal yang beliau khawatirkan terjatuh ke dalamnya. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah jangan jadikan kuburan beliau sebagai sesuatu yang disembah. Nah, tapi akhirnya bagaimana? Banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka melakukan, nah, tidak sujud kepadanya, tapi minta berkah. Nah, bahkan dulu mungkin sebelum diperbesar, diperlebar itu ditawafi. Wallahu a'lam. Sekarang orang-orang yang kadang-kadang mungkin pikirannya apa? Sebesar itu Masjid Nabawi, ada saja mungkin syaitan berusaha untuk membuat orang itu gelincir. Dari jauh muterin berapa kilo itu. Mungkin dari dekat nggak bisa lagi karena sudah terhalang dengan tembok-tembok. Capek jalan kaki, naik motor, naik mobil. Qala ar-rabi'ah qarnuhu bihadza ittikhadha quburil anbiya'i masajida. Nah, jika digandengkan beliau dengan doa beliau itu, perbuatan apa? Menjadikan kuburan para nabi sebagai masajid. Rasulullah mengatakan ishtadda ghadabullah, seperti mungkin dalam riwayat yang lalu dari Ummu Salamah, ya. Nah, Rasulullah begitu kerasnya. Rasulullah mengatakan laknatullahi 'alal yahud, laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka jadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Mereka jadikan itu tempat ibadah. Mereka berdoa di sana. Mereka melakukan ritual-ritual, wirid-wirid, ya, zikir-zikir, atau membuat bangunan masjid di atas kuburan nabi tersebut. Nah, jadi gereja atau kanisa, ya, sinagog. Al-khamisah zikru syiddatil ghadabi minallah, menyebutkan syiddatil ghadab Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, sifat yang dinisbahkan kepada Allah yang sesuai dengan zat Allah yang maha sempurna. As-sadisah wa hiya min ahammiha, yang keenam
termasuk yang paling pentingnya adalah sifatu ma'rifati ibadatillah allati hiya min akbaril awtan, yaitu bentuk atau sifat mengenal, yakni apa yang dimaksud dengan ibadah, beribadah kepada Lata yang merupakan berhala terbesar di kalangan masyarakat Arab ketika itu, masyarakat Quraisy. Lat. Nah, bagaimana mereka beribadah kepadanya? Tirakat, mereka i'tikaf di kuburan tersebut. Nah, itu awal sampai akhirnya kemudian mereka meminta pertolongan, menyerahkan korban, persembahan, sesajian ke berhala tersebut. Sabi'ah, yang ketujuh, ma'rifatu annahu qabru rajulin salih, mengenal bahwa Lata itu yang dahulu disembah oleh mereka itu adalah julunya adalah kuburan laki-laki yang saleh, orang baik, dermawan. Nah, dari sini juga beliau memberikan pembagian perbedaan antara syirik di zaman beliau rahimahullah dengan di zaman Rasulullah dan zaman para anbiya. Kalau dahulu orang itu melakukan kesyirikan itu, menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh, ya, mereka bertawasul, mereka berdoa kepada Allah, yang mereka datangi sebagai perantara adalah orang-orang saleh, orang-orang yang mereka tahu itu adalah wali-wali Allah, orang-orang baik, orang-orang yang dermawan, terpuji. Sementara di zaman beliau dan di zaman kita sekarang ini, orang-orang yang jahat, min afjarin nas, min afsaqin nas, itu jadi yang didatangi kuburannya, dimintai berkah, ya. At-taminah, yang ke-8, annahu ismu sahibil qabri wa dzikru makna tasmiyah, bahwa Lata itu adalah merupakan nama, itu adalah nama pemilik kuburan, namanya Lata yang dahulu sudah disebutkan. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena dia dahulunya adalah yalutus sawir lil hajj, karena baiknya, kebaikan dia. Itu dalam satu sisi penafsiran. Nah, walaupun ada penafsiran yang lain dan tidak masalah, karena memang kadang-kadang mereka menyebutkan penafsiran itu menerangkan tentang, bisa jadi tentang seperti kalau dikatakan khubuz roti, itu kadang-kadang mereka lagi yang masih dalam bentuk adonan, mereka katakan ini khubuz. Kadang-kadang yang sudah jadi, ini khubuz. Ini apa yang diistilahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khilaf tanawwu. Misalnya tafsir Shiratal Mustaqim, ada yang mengatakan Al-Quran, Shiratal Mustaqim itu adalah Al-Islam, Shiratal Mustaqim itu adalah Abu Bakar, Umar, enggak masalah. Kenapa? Maknanya sama. Artinya apa? Ketika disebutkan misalnya tentang Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya Umar dan jalan Abu Bakar, bagaimana keadaan Abu Bakar? Sifat-sifatnya, sifatnya, keyakinannya, imannya, amalannya. Seperti itu juga dengan Umar bin Khattab. Nah, ya, ini maknanya apa? Khilaf tanawwu. Ini mereka menyebutkan itu bukan esensinya, tapi dengan contohnya. Ini termasuk ini. Qala at-tasiyah la'nuhu zawaratil qubur. Nah, tadi dalam hadis zairat. Yang dimaksud beliau yang sahih itu adalah zawarat. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang suka ziarah kubur. Bukan dilarang ziarah kubur, tidak dilarang, ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wal an fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu saya pernah, kata Rasulullah, ini menunjukkan hadis itu mansukh. Larangan itu sebelumnya, ya, pernah larangan itu sudah dimansukh dengan perintah ini. Fazuruha. Sekarang ziarahilah oleh kamu kuburan itu. Kata para ulama, ini khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki perintah ini. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur itu membuat kamu teringat mati. Dan itu salah satu di antara
upaya untuk membuat hati itu jadi lembut. Kalau hatinya sumpah, misalnya kaku, tidak punya terdorong untuk kebaikan, untuk merutinkan sholat sunnah, qiyamul lail, ziarah kubur, itu membuat hati itu lembut, Nah, jadi yuraqiqu al-qulub, membuat hati itu jadi lembut. Nah, ini yang dilarang. Kenapa tidak masuk perempuan? Padahal selama ini dalam hadis itu kalau laki-laki diperintah, perempuan juga diperintah, termasuk di dalamnya ada larangannya. Apa? Laknat ini. Ya, laknat ini. Itu yang menjadi takhsis, mukhassisnya. Laknat ini menjadi mukhassis dari perintah fazuruha. Fazuruha itu kan perintah fil amr, ya. Nah, amilnya fa'ilnya. Nah, domir antum yang dalam kalimat sebenarnya ditunjukkan oleh wawu jamaah, fazuruha, ya, fazuruha, ziarahilah oleh kalian kuburan itu, fa innaha tudzakirukum maut. Nah, itu ditafsir keumuman perintah di sini yang berlaku untuk laki-laki, wawu domir wawu itu tadi ditafsir dengan laknat ini tadi. Oh, bisa dikatakan ditafsir, dikhususkan, dikecualikan. Jadi tidak termasuk perintah fazuruha, itu tidak termasuk perempuan. Tapi boleh mereka melakukannya? Boleh. Tidak sering-sering. Nah, itu satu. Ya, kenapa? Artinya boleh mereka menziarahi. Di sisi lainnya ada dalil dari yang dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dilakukan kalau orang itu ziarah kubur? Doa. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, inna insyaallah fikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini doanya diajari oleh Rasulullah. Artinya apa? Menunjukkan apa? Boleh ziarah itu. Untuk kaum perempuan boleh, tapi bukan sering-sering. Kenapa? Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah, maka hadis yang tadi yang rawahu Ahlu Sunan dari Abdullah bin Abbas itu lemah dengan kalimat zairat, ini dhaif. Yang sahih adalah la'ana Rasulullah SAW zawarat. Itu yang sahih, zawarat. Keseringan ziarah itu dilarang, bahkan dapatkan laknat. Kalau sudah dilaknat berarti dosa besar perempuan itu sering-sering ziarah. Ini intinya. Ya, dosa besar perempuan itu sering-sering ziarah. Bukan nggak boleh, boleh. Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini jangan salah. Berarti Salafi itu melarang orang perempuan ziarah, bukan melarang, Bu. Tapi tidak boleh sering-sering. Bahkan ziarah kubur itu membuat hati itu lembut, membuat hati itu jadi lembut. Mudah jadi akhirnya menangis. Nah, tapi jangan sering-sering. Qala al-ashirah, yang terakhir, la'anuhu man asrajaha. Laknat dari Rasulullah orang yang membuat pelita, buat lilin-lilin di kuburan. Yang tujuannya untuk sebagai hiasan, bukan untuk penerangan supaya tidak dilangkahi. Tapi memang kalau kita lihat keadaan bangsa kita, betul mereka awal-awal itu ikuti sunnah Nabi. Nggak ada kuburan itu yang dikasih lampu. Sekarang terakhir-terakhirnya mungkin munculnya klinik-klinik bawaan orang-orang sufi, akhirnya kuburan itu banyak yang dikasih lilin, kasih lampu. Padahal dulu kalau misalnya kita bayangan kita kecil-kecil dulu, kuburan itu tempat yang angker, karena nggak ada lampunya. Jadi sekarang akhirnya disalahgunakan juga pelita, ya. Nah, itu dilarang oleh, bahkan Rasulullah menyatakan dilaknat orang-orang yang membuat pelita-pelita untuk hiasan di kuburan. Baik, itu bab yang ke-20. Qala rahimahullah, bab yang ke-21, al-wahid wal ishrun, ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Dalil-dalil atau keterangan tentang himayah, perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam sisi-sisi tauhid
dan upaya beliau menutup semua jalan yang membawa kepada syirik. Nah, bab-bab yang lalu itu disebutkan upaya-upaya Rasulullah SAW, sisi-sisi tauhid, tapi di sini secara khusus sudah dipaparkan oleh beliau, dan mungkin dalam bab-bab yang jauh sebelumnya. Nah, tentang perlindungan ataupun penjagaan Rasulullah SAW memagari dinding tauhid itu supaya jangan dirusak. Nah, qala rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala. Di sini beliau mulai menunjukkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala tentang siapa rasul tersebut. Ini jadi beliau buat dari pemikiran sebuah konsep misalnya. Nah, lihat ini tentang perlindungan Rasulullah tentang sisi-sisi tauhid dan upaya beliau memangkas jalan yang menuju syirik. Kenapa ini? Karena beliau adalah orang yang seperti ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi. Orang yang dia itu azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat telah datang kepada kamu rasul dari diri kamu sendiri, dari kalangan kalian. Nah, kalian kenal nasabnya, pribadinya, keluarganya, kedudukannya, martabatnya, akhlaknya. Nah, azizun alaihi ma'anitum, sangat berat, sangat susah beliau merasakan kesulitan kalian. Ikut merasa kalau kalian menderita, beliau juga lebih menderita. Nah, kalian merasa kesulitan, beliau juga merasakan kesulitan. Tidak tega membiarkan orang lain sengsara. Karena seperti itu. Harisun alaikum, sangat antusias kalian mendapatkan kebaikan, sangat ingin kalian selamat. Sampai digambarkan beliau itu seperti orang yang ana mitlu nazirul uryan, seperti nazirul uryan. Nazirul uryan itu pemberi peringatan sambil telanjang, artinya sambil buka baju, seperti yang di Damdam bin Amr ketika kafilah dagang Quraisy mau dihadang oleh Rasulullah, disuruh Abu Sufyan, kamu segera ke Mekah, beritahukan Quraisy untuk mobilisasi untuk menyelamatkan kafilah dagang. Apa yang dilakukannya? Baru dari jauh dia sudah buka bajunya, dia potong telinga untanya untuk menunjukkan kepada mereka orang-orang Quraisy itu bahwa perkaranya bukan ringan. Kafilah dagang kalian kalau hancur, habis kalian, miskin kalian. Itu sambil saking semangatnya dia buka bajunya, kibar-kibarkannya untuk nah seperti itu orang yang nadirul uryan, bukan telanjang bulat, enggak. Tapi memang dia lepas pakaiannya, dia angkat untuk mengingatkan kaumnya supaya mereka sadar. Penting ini, berarti genting ini. Berarti perkara yang penting. Nah, Rasulullah mengumpamakan keadaan beliau itu seperti nadirul uryan sallallahu alaihi wasallam, seperti nadirul uryan. Dalam beberapa permisalan juga beliau menyebutkan beliau itu seperti orang yang mengambil ikat pinggang celana kalian itu ditarik oleh Rasulullah sebelum kalian masuk ke dalam api. Jadi seperti itu Rasulullah menggambarkan dirinya seperti orang yang menarik pinggang orang. Artinya orang itu sudah mau melompat ke dalam neraka, dalam api, itu ditarik oleh Rasulullah. Ini perumpamaan beliau. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, dan beliau terhadap orang-orang yang mukmin sangat besar kasih dan sayangnya. Nah, artinya apa? Nah, seperti itu Rasulullah SAW, beliau tidak pernah diam tentang permasalahan syirik. Sekecil apapun, beliau selalu berupaya untuk memangkas jalan-jalannya dengan ucapan, dengan tindakan. Nah, bahkan beliau berperang memerangi orang-orang Taif, memerangi orang-orang musyrikin adalah untuk memberantas kesyirikan tersebut, karena inginnya mereka selamat, bersih, terlepas dari syirik. Karena syirik itu inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu adalah perkara yang kezaliman yang sangat berat, sangat besar. Orang itu tidak akan bisa selamat
kalau Allah tidak mengampuni dia, kalau dia tidak bertobat dari syirik, kekal di neraka, ditumpas, dihalalkan darahnya, hartanya, diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Ini yang beliau tidak suka. Maka beliau berusaha untuk menyelamatkan manusia dengan segala macam cara. Nah, bahkan dalam keadaan sakit, seperti yang kita lihat dalam hadis yang lalu, Musalamah besok beliau diceritakan oleh Bunda Aisyah menutup mukanya dengan kain, kemudian membuka lagi, beliau mengatakan laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dalam keadaan juga 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan bagaimana hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali yang lalu, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil, sampai kemudian mengatakan ala fala tattakhidhu al-qubur masajida. Ketahuilah, ingatlah oleh kamu, jangan kamu jadikan kuburan itu sebagai masjid. Dalam keadaan 5 hari sebelum beliau wafat mengingatkan perkara tersebut. Nah, dalam banyak hal seperti juga disebutkan ketika orang-orang Taif minta keringanan, ya Rasulullah berilah keringanan biar berhala yang ada di sana itu diizinkan untuk tetap ada walaupun cuma sebulan, nggak boleh segera dihancurkan. Sepekan minta keringanan lagi, disebutkan mereka minta keringanan lagi untuk beberapa hari saja, tidak boleh. Datang lagi walaupun cuma sehari, tidak boleh. Tetap nggak boleh ada berhala sekalipun. Akhirnya mereka nyerah. Akhirnya sudah sampai kemudian akhirnya mereka terima tunduk, mulai menerima syariat Islam setelah. Tapi jangan kamilah yang menghancurkannya. Nah, dikirimlah orang-orang yang termasuk pernah punya kekerabatan dengan mereka, Amr bin As, Mughirah bin Syu'bah. Nah, qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu itu kuburan. Enggak ada kegiatan apa-apa di sana. Karena kuburan itu memang bukan untuk tempat ibadah. Nah, bukan untuk melakukan ritual ibadah di sana, tempat orang mati. Maka jangan jadikan rumah kalian itu sebagai tempat orang mati. Kenapa? Enggak ada sholat di rumah, enggak pernah baca Quran di rumah, enggak pernah zikir di rumah. Nah, ini yang dilarang oleh beliau. Wa la taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id yang kalian rutin melakukan, datang sebulan sekali, setahun sekali, seminggu sekali, setiap pagi petang, berulang-ulang dikunjungi. Dalam artian apa namanya? Ini sebagai itulah kebiasaan. Wa sallu alayya, dan tetaplah bersalawat untukku, kata Rasulullah, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Haitsu kuntum. Nah, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Disebutkan isnadnya hasan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa an Ali bin Husain radhiyallahu an, Ali bin Husain Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, imam min a'immati ahli bait. Nah, Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadah, yang terkenal dengan juga zuhudnya. Ibunya adalah putri Raja Yazdajir, Raja Iran, Raja Persia, termasuk yang paling cantiknya di ketika itu, yang jadi tawanan. Dan menurut sebagian dari ahli sejarah, beliau masuk Islam, kemudian dinikah oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika peristiwa Karbala, beliau selamat karena beliau sakit. Ali ini yang beliau sakit. Nah, qala annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat seorang masuk ke celah-celah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fayadkhulu fiha, masuk ke dalamnya, fayad'u fanahahu, beliau memanggil orang tadi dan melarangnya, jangan. Wa qala, kata beliau radhiyallahu, kata beliau rahimahullah, ala uhadditsuka haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku sampaikan sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, yang berulang-ulang jadi kebiasaan, kunjungi, diziarahi. Wala buyutakum kuburan, dan jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Rumah-rumah kamu itu jangan jadikan kuburan. Tidak ada kegiatan apa-apa di dalamnya, tinggal makan, tidur, sudah. Wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsu ma kuntum, haitsu kuntum. Tetaplah salawat untukku, karena salam dan salawat kamu atau salam kamu itu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Rawahul fil Mukhtarah. Al-Maqdisi meriwayatkan dalam Al-Mukhtarah. Dia Al-Maqdisi ini termasuk diantara kitab-kitab yang menganggap menilai punya seperti Mustadrak Al-Hakim. Memang ini kata mereka lebih baik daripada Mustadrak. Nah, baik. Qala rahimahullah, ini jelas dua hadis ini menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat ibadah, dan rumah itu tidak pantas jadi tempat kuburan. Dan tidak pantas jadi seperti kuburan. Cuma orang di situ cuma untuk tidur. Nah, isi di rumah itu dengan kegiatan baca Al-Quran, terlebih misalnya Al-Baqarah, supaya syaitan lari dari rumah. Karena Rasulullah menyatakan rumah yang dibacakan Al-Baqarah itu syaitan lari darinya. Nah, hidupkan amalan-amalan sunnah. Nah, hidupkan amalan-amalan sunnah. Sekecil apapun kita, orang tua kita bersama kita, anak-anak kita, tamu yang datang, bisa kita bisa mengingatkan, kalian dakwah kepada mereka. Qala bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila syirki. Nah, ini keterangan Syekh. Qala man ta'ammala nususal kitabi was sunnati fi hadzal bab ra'a. Siapa yang merenungkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah dalam bab ini, ra'a, dia tentu melihat nususan katsiratan, dalil-dalil yang sangat banyak, tahutsu 'alal qiyam bi kulli ma yuqawwi at-tauhid, tahutsu 'alal qiyam bi kulli ma yuqawwi at-tauhid. Ini dalil-dalil yang mendorong untuk menjalankan semua perkara yang bisa menguatkan tauhid. Ya, arti pertama beliau menunjukkan dengan dalil Al-Quran, menerangkan tentang pribadi Rasulullah, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan beliau yang azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Yang menunjukkan apa? Artinya beliau tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan umat itu dari kesyirikan. Sekecil apapun syirik itu sangat berbahaya. Syirik yang kecil itu meruntuhkan amalan yang dimasukinya, apalagi yang besar. Wa yanmihi wa yughdihi, menumbuhkannya, mengembangkannya, dan yughdihi, yang memberinya gizi, kuat, subur. Minal hatti 'alal inabati ilallah, seperti dorongan untuk senantiasa kembali taat kepada Allah. Wa infisaruhu fi ta'alluqil qalbi billahi raghbatan wa rahbatan, dan beliau membatasi, dalil-dalil itu membatasi, artinya mengkhususkan agar hati itu hanya bergantung kepada Allah saja, hanya bergantung kepada Allah. Nah, rahbah baik itu dalam bentuk berharap maupun rahbah baik maupun dalam hal apa, yakni merasa takut. Jangan ada yang dia sandari untuk mendapatkan sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang dia khawatirkan menimpakan sesuatu kecuali Allah. Harap dan takutnya itu hanya tertuju kepada Allah. Itu dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau. Wa quwwatit tama' fi fadlihi,
dan menumbuhkan kekuatan ambisi, ketamakan, keinginan untuk mendapatkan karunia dari Allah, wa ihsanihi, dan kebaikannya, wasa'yu li tahsili dzalika, dan berupaya untuk mewujudkan itu semua, wa ila taharrur min rizqil makhluqin, dan berupaya membebaskan diri dari perbudakan sesama makhluk. Artinya, ini dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, juga dari keperkataan Nabi SAW, juga asar salaf. Kalau kita lihat itu semua mengajak kita untuk berupaya membebaskan diri dari ketergantungan kepada sesama makhluk. Jangan menggantungkan harapan kepada yang namanya makhluk. Wa adam ta'alluqi bihim biwajhin minal wujuh, dan tidak bergantung pada mereka, bersandar kepada mereka dari sisi manapun, dalam bentuk apapun. Nah, ini yang mungkin gini kelemahan kita. Para sahabat itu sampai dibisikkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka berbaiat untuk tidak meminta apapun kepada orang lain kecuali kepada Allah. Ini baiat mereka kepada Rasulullah untuk tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Sehingga bahkan ketika jatuh cangkir mereka di sungai atau di sana, itu tidak ngambil, minta tolong ambilkan, enggak. Kita kan lain ya. Nah, ini mereka sampai dalam perkara yang seperti ini, kalau kita pandang, sampai seperti itu, tapi memang begitulah mereka. Hal yang kita itu kan boleh saja orang itu minta tolong misalnya, tapi ternyata mereka jatuh, misalnya tali pegangan di kuda kendaraan Abu Bakar jatuh, itu nggak minta, padahal dia pembesar, khalifah, nggak minta tolong kaum muslimin yang lain, sahabat yang lain, tolong ambil, enggak, dia kayak gitu. Qala rahimahullah, au al-ghulu fi ahadin minhum, melarang kita untuk bersikap melampaui batas terhadap salah seorang dari mereka, makhluk. Wal qiyamut tam bil amali dhahirah wal batinah, dalil-dalil itu juga mendorong kita untuk betul-betul sempurna beramal dengan amalan-amalan lahiriah, salat, puasa, zakat, doa, zikir, baca Al-Quran, dan batinah, juga amalan-amalan yang sifatnya batin, keikhlasan, tawakal, khauf kepada Allah, raja, wa takmiluha, dan dalil-dalil itu juga berupaya mendorong untuk kita menyempurnakan hal-hal tersebut. Wa khususan, lebih-lebih lagi, hasan nususu ala ruhil ibadah, ala ruhil ubudiyah, wa huwa al-ikhlasus tam lillahi wahdah. Bahkan dalil-dalil itu semuanya mendorong kita untuk memerhatikan inti dari ibadah, yang menjadi jiwa dari ibadah itu, yaitu ikhlas kepada Allah yang sempurna. Ikhlas secara sempurna hanya kepada Allah. Ini tidak memberikan bagian sedikit pun kepada sesuatu selain Allah dalam amalan tersebut, baik itu amalan yang lahiriah apalagi yang batiniyah. Nah, ini yang keluar dari mereka, ucapan Abdullah Sa'ad bin Abdullah Tustari, bahwa ikhlas itu sangat berat bagi nafsu manusia. Ya, asyaqus syai' 'ala an-nafs al-ikhlas. Sesuatu yang sangat berat, sangat susah, ya, tidak menyenangkan nafsu kita adalah ikhlas. Kenapa? Karena orang ikhlas itu, nafsu itu tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian dia. Sekecil apapun tidak dapat bagian. Nah, entah itu dalam bentuk dia mungkin menasehati, ya, tawakalnya. Nah, yang paling sering juga bermain itu yang kenal. Kita sering hati-hati, bukan kita sering mengingatkan di sini terhadap nafsu kita itu. Kita mengatakan nasihat ikhlas tawakal kepada Allah, tahu-tahu ada sedikit yang mungkin sampai nyelinap dalam hati kita, ketergantungan kepada sebab. Sedih sekali ketika gagal dari sisi itu, kan gitu. Nah, merasa gembira sekali ketika berhasil dari sisi itu. Ini kelemahan kita.
Dan memang kita perlu memang betul-betul berlatih, memang berjuang memang untuk betul-betul ikhlas yang sempurna itu memang perkara yang sangat sulit untuk kelas seperti kita, apalagi di kalangan para a'immah semisal Sufyan Ats-Tsauri, Ubad Zuhad, ulama, Amirul Mukminin fil hadis. Itu sendiri beliau sendiri mengatakan tidak ada yang paling sulit aku tangani selain daripada niatnya. Menunjukkan apa? Sulitnya untuk ikhlas. Marah mungkin terselip, mungkin ketika ada kejengkelan dalam hati, ada dendam, ada riya, ada sum'ah. Orang lain kan tidak tahu. Apalagi kita sendiri sebenarnya kita nggak. Bagaimana kita mau mengatakan kita ikhlas? Allah menyatakan innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah yang mendinding antara kita dengan hati kita, bukan kita yang menguasai hati kita. Ya, makanya sangat-sangat sulit dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada pada kita untuk ikhlas yang betul-betul sempurna. Tapi bukan pula artinya mustahil sama sekali. Bukan mustahil sama sekali. Innahu yasir liman yassarahullah. Qala tsumma fi muqabalati dzalika, berhadapan dengan itu, tentang dengan itu, naha, beliau sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil itu naha, melarang an aqwalin wa af'alin fiha al-ghulu bil makhluqin, melarang dari ucapan dan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya terdapat sifat-sifat atau bentuk-bentuk melampaui batas terhadap sesama makhluk. Misalnya ucapan, taruhlah itu sekedar pujian seperti kata Al-Busiri, misalnya anggap kita tanazul. Perkataan seperti itu tidak layak untuk ditujukan kepada makhluk. Maliman aludu bikanan bihi siwaka. Maliman aludu bihi siwaka. Tidak ada bagiku untuk tempat berlindung selain kepada engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah itu sebagai pujian, misalnya sanjungan, karena memang mungkin di saat itu nanti Rasulullah yang syafaatnya demikian. Tapi kan hanya seperti ini tidak layak kalau memang itu pujian. Rasulullah sendiri sudah melarang. La tutruni atratin na'nat kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku, kata Rasulullah. Itra itu pujian-pujian yang melampaui batas. Seperti orang-orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa sampai apa? Memberikan sifat ilahiyah, rububiyah kepada beliau alaihi salam, lepas dari kedudukan beliau sebagai abd, hamba Allah. Apa itu? Baik, wa naha an tashabbuh bil musyrikin, dan beliau melarang kita untuk berbuat meniru orang-orang musyrikin dalam segala hal. Tapi memang diberitakan juga oleh Rasulullah SAW, la tattaba'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian betul-betul mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, sedekat, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Orang musyrikin dahulu bersikap berlebihan, melampaui batas terhadap orang-orang soleh mereka. Apa buktinya? Itu riwayat dari Ibnu Abbas tentang Lata itu tadi. Apa yang mereka lakukan dengan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasra. Ya, yang mulanya mereka menganggap itu apa? Sebagai peringatan, mengenang jasa para pahlawan, orang-orang baik, mengingatkan kita akan tausiah mereka. Akhirnya apa? Tirakat mereka di kuburannya. Mereka sembah, tawasul mereka kepada berhala orang-orang saleh itu kepada untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Qala rahimahullah, li'annahu yad'u ilal mail ilaihim, karena sikap ghulu tersebut membawa mereka cenderung kepada atau bersandar kepada orang-orang ini oleh tersebut, atau mail ilaihim, yakni kepada sikap tasyabbuh itu membawa kecenderungan untuk dekat dengan orang-orang musyrikin.
Jadi lebih punya mail, empati kepada mereka. Jadi akhirnya apa? Menganggap semua yang dari Rasul mereka itu adalah baik, budaya. Ya, akhirnya apa? Dilestarikanlah budaya tersebut. Dianggap sebagai upaya membentuk, menjaga warisan leluhur. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu. Dan ini adalah triknya Yahudi. Ya, dan orang-orang Yahudi betul adalah orang-orang yang memang mereka seperti dikatakan oleh Allah. Nah, wa usriba fi qulubihimul ijl. Diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada berhala, pada patung anak sapi itu. Sampai harus mereka itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sapi itu adalah makhluk, bahkan benda yang mereka sembah itu tidak ada artinya. Akhirnya apa? Diperintahlah setelah peristiwa mereka menyembah patung anak sapi itu, di depan mata mereka sendiri sapi disembelih di depan mereka. Nah, Rasul Nabiullah Musa mengatakan, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, untuk meruntuhkan berhala, yang ini kecintaan mereka kepada patung berhala sapi itu dalam diri mereka, supaya hilang, betul-betul hilang. Subhanallah. Nah, tapi ternyata subhanallah, betapa kesatnya hati mereka sampai akhirnya mereka sulit untuk hilang yang namanya paganisme berhala ini. Kemana mereka datang pasti tempatnya menjadi penyembah berhala. Kemana mereka ada pasti jadi di situ pemujaan berhala mereka. Enggak heran kalau misalnya dikatakan nenek moyang bangsa-bangsa Arya misalnya di Iran itu nenek moyang dari Yahudi perantau disebutkan. Qala rahimahullah wa naha an aqwalin wa af'alin yukhsha an yatawassala biha ila syirki kullu dzalika himayatan lit tauhid. Nah, beliau melarang dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan membawa kepada kesyirikan. Banyak. Makanya beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Seperti mereka mengatakan, ya Rasulullah, anta sayyiduna. Langsung di stop oleh Rasulullah, as-sayyid Allah. Nanti juga dalam pembahasan di belakang nanti disebutkan bagaimana upaya beliau ketika memangkas untuk menunjukkan penghormatan kepada Allah SWT, memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya, sampai ketika ada sahabat yang bernama dijuluki Abul Hakam, anak dia punya masuk Islam. Kenapa kamu dinamakan Abul Hakam? Karena di kabilah saya Rasulullah, kalau mereka bertikai, mereka mengangkat saya sebagai hakimnya dan saya putuskan, mereka ridha. Masya Allah, bagus sekali. Siapa nama anakmu yang paling besar? Syurai. Engkau Abu Syurai. Nah, terus kenapa Rasulullah mengatakan innallaha huwal hakam? Allah itulah yang hakam. Ya, enggak layak manusia punya nama seperti itu, jadi diganti. Ini salah satu bentuk penjagaan juga terhadap tauhid. Nah, itu terhadap kepada beliau pun juga. Jangan sampai para sahabat hulu kepada beliau. Ketika ada salah seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah, aja'atani lillahi niddan, menyamakan masyiah Allah dengan masyiahku, atau menyamakan masyiahku dengan masyiah Allah. Berat itu, karena masyiah Allah itu yang paling berlaku. Masyiah kita itu di bawah masyiah Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Enggak mungkin kita punya kehendak apa saja. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kan enggak jadi. Nah, seperti ini masa kita mau menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, Masya Allah wahdah. Nah, ini upaya ada dalam ucapan. Maka lagi sangat pantas kalau dikatakan bahwa kalau misalnya itu adalah pujian dari kandang qasidah Busiri, burda itu hulu, dia membawa kepada, dan bahkan para ulama juga menyebutkan tentang, artinya kalau misalnya itu dari segi pujian itu tidak layak untuk diberikan kepada Rasulullah. Keterlaluan. Rasulullah sudah melarang dengan kalimat itu tadi, la tutruni kama asratin nasara. Nah, sampai untuk mengikis juga supaya bahwa beliau itu adalah manusia biasa yang tidak ada kelebihan kecuali apa? Nah, ya ini sebagai seorang manusia biasa yang hanya menerima wahyu.
Beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan qul la amliku lakum naf'an wa la darra, ya, la amliku lakum naf'an wa la rasyada, dan seterusnya seperti itu dalam ayat-ayat la a'lamul ghaiba wa la a'lamul ghaiba lastaghfartum minal khair wa ma massani su', kata. Nah, Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan seperti itu kepada umatnya. Tidak punya pengetahuan, ini tidak layak untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa naha an kulli sababin yusilu ila syirik. Beliau melarang dari semua sebab yang bisa membawa kepada kesyirikan, baik itu dalam perkara-perkara yang berat apalagi yang kecil, dari segi lafaz sekalipun. Nah, dari bab-bab yang lalu telah kita lewati bagaimana beliau mencabut, memutus benang-benang, gelang-gelang, jimat-jimat dari sebagian sahabat. Sebagian sahabat pegang tangannya, apa ini? Minal wahanah ya Rasulullah. Kalau tidak kau lepas, kamu mati dalam keadaan seperti ini, rugi kamu. Kamu tidak akan beruntung, dicabut. Nah, ini apa? Memangkas itu supaya jangan bersandar kepada makhluk. Bahkan dalam bab yang nanti mungkin yang kita akan lewati, Rasulullah pun beliau rahimahullah menunjukkan beberapa dalil yang kalimat-kalimat yang sering terucap oleh kita. Kalau nggak ada satpam, wah udah deh kemalingan kita. Kalau nggak ada ronda, yang ronda sudah deh kampung itu sudah. Kalimat-kalimat yang seperti ini kan sering kita. Untung ada anjing itu, untung ada ayam itu. Untung saya bangun. Yang bangun kan siapa? Kalimat yang ringan bagi kita ucapkan, ternyata ini menggelincirkan kepada, membawa kita kepada kesyirikan. Imma syirik asghar, bisa kepada syirik akbar. Nah, qala rahimahullah wa dzalika rahmatan bil mu'minin, dan itu semua adalah bentuk kasih sayang beliau kepada kaum mukminin. Nah, ingat kenapa beliau berdalil dengan ayat di atas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, ini di antaranya liyatahaqqaqu bil qiyami bima khuliqu lahu, supaya mereka betul-betul membuktikan pelaksanaan, yakni tujuan mereka diciptakan, min ubudiyatillah, yaitu menghambakan diri kepada Allah, adz-dzahirah wal batinah, lahir dan batin, wa takmiliha, dan menyempurnakannya, litakmula lahumus sa'adatu wal falah, supaya ini sempurna pula kebahagiaan dan keberuntungan mereka. Wa syawahidu hadhil umur katsiratun ma'rufah, syawahidnya banyak tentang hal ini, artinya banyak, nanti mungkin kita akan lewati beberapa di antaranya. Qala fihi masail. Al-ula tafsiru ayati bara'ah, tentang tafsir surat bara'ah tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Asaniyah ib'aduhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, upaya beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umatnya an hadzal hima, dari tanah larangan ini. Hima itu tanah larangan, karena enggak boleh dimasuki. Ya, al-hima itu sesuatu yang dipagari, enggak boleh lewat sini, enggak boleh dekat-dekat sini. Kantor, pabrik, perusahaan kan sering punya hima itu kan, pagar ini. Nah, ini namanya hikmah. Ini pagar yang tidak boleh disentuh, tidak boleh didekati. Nah, ghayatul bu'di, maka umat ini dijauhkan oleh Rasulullah dari hima tersebut sejauh-jauhnya. Jangan sentuh-sentuh, jangan dekat-dekat kepada masalah-masalah syirik, baik itu dari segi perbuatan maupun dari ucapan, lisan. Nah, wasalisa, yang ketiga, zikru hirsihi sallallahu alaihi wasallam alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi, menyebutkan antusiasnya beliau terhadap kita untuk kebaikan kita, karena dan menyebutkan pula kasih sayang dan kelembutan hati beliau. Sampai dalam keadaan sakit pun beliau mengingatkan perkara yang seperti ini. Kenapa? Karena beliau melihat, kenapa beliau di akhir-akhir hayat itu mengingatkan tentang kuburan, karena jatuhnya umat terdahulu itu karena kuburan juga, melampaui batas terhadap kuburan orang saleh. Setiap mati orang saleh dibangun masjid, dibangun yang akhirnya jadi gereja. Ya, itu kan dulunya adalah masjid, tempat ibadah. Nah, ar-rabi'ah, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an ziyarati qabrihi ala wajhin maksus, ma'a anna ziyaratahu min afdalil a'mal. Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur beliau secara khusus, berulang-ulang, padahal ziarah kubur beliau itu termasuk amalan yang paling afdal, tapi jangan secara khusus, biasa saja.
Dan juga tidak boleh dengan apa? Syaddur rihal, datang dari jauh, dari pelosok Indonesia, mau kemana Pak? Mau ziarah ke kubur Nabi? Tidak boleh. La tusyaddur rihal illa ila salatan. Niatkan untuk mau kemana? Mau sholat di Masjid Nabawi. Itu niat yang utama. Kalau nanti mendatang ke kuburan Rasulullah, memang itu adab, salah satu rangkaian adab untuk orang itu berkunjung ke Madinah. Bukan itu tujuan utama, karena larangan Rasulullah. Nah, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Nah, niatkan untuk apa? Mau sholat di Masjid Nabi. Kenapa? Sholat di sana pahalanya besar dibandingkan sholat di masjid biasa, selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, jadi pinginnya sholat di sana. Arba'iniyah kan gitu. Ya, niatkan mau sholat arba'iniyah di Masjid Nabawi di sana. Nah, nanti masuk ke sana, salam, sholat tahiyatul masjid, datang ke kuburan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sudah, pergi. Kalau mau doa, samping kiri, ngadap kiblat. Itu dianjurkan, dan itu dicontohkan, dan itu diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan seperti kata mereka menuduh Rasulullah Ibnu Taimiyah melarang orang ziarah kubur Rasulullah. Ada kadhib, dusta. Ya. Baik. Al-khamisah, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anil iktsar min az-ziarah. Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ziarah, maksudnya ziarah yakni bagi perempuan. Kalau memperbanyak ziarah itu Rasulullah menganjurkan fazuruha. Maksudnya ziarah ini adalah ziarah ke kubur beliau yang dilarang sering dalam bentuk yang khusus tadi dengan kalimat la taj'al qabri idan. Idan itu namanya sesuatu yang berulang-ulang. Nah, ini yang dilarang. Qala sadisah hattuhu sallallahu alaihi wasallam 'alan nafilati fil bait. Anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan amalan sunnah di rumah. Ya, jangan rumah itu untuk tidur. Orang tidur kan saudara mati. Tahunya di nanti nggak ada kehidupan di sana. Makan, minum sudah, nah nggak ada terdengar lantunan Al-Quran. Manakah jadi sebab orang kadang mungkin mau maling, manakah dengar bacaan Al-Quran tersentuh, dapat hidayah. Seperti Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah. Fudail bin Iyad gimana dia dapatkan hidayah? Dengar mau manjat rumah seorang gadis yang dia tertarik kepada, yang dia cintai, dengar alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, langsung turun. Nah, 4 ayat. Tergetar hatinya dengan bacaan ayat itu. Dengan ayat itu, alam ya'nil ladzi, surat Al-Hadid ayat 16 itu. Langsung turun sudah. Taubat dia. Belajar ke Mekah jadi imam dari ya bagi kaum muslimin, termasuk guru-guru besar Imam Syafi'i rahimahullah. As-sabi'ah, yang ketujuh, annahu mutaqarrir indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Sudah merupakan sesuatu yang tetap di kalangan mereka para salaf, bahwa tidak sholat di kuburan. Nah, ini sudah terpatri, ini mereka sudah kenal bahwa perkara itu tidak boleh. Rasulullah juga melarang, ya la tusalli ila la tajlisu 'alal qabr wa la tusalli ilaihi. Jangan sholat, jangan duduk di atas kuburan, dan jangan sholat menghadap kuburan. Nah, ini sholat fardu, sholat sunnah. Kalaupun sholat, misalnya sholat jenazah, itu pun juga bukan menjadi sesuatu yang kebiasaan. Rasulullah sholat sholat jenazah misalnya di kuburan itu kalau ada, itu kan kasus, ya bukan suatu kebiasaan. At-tasi'ah tsaminah ta'lilu dzalika bi anna salat ar-rajul wa salamahu alaihi yablughuhu wa in ba'uda fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurba. Alasan kenapa yakni dilarang untuk salat menjadikan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat id, ya artinya berulang-ulang diziarahi, karena salawat, ucapan salawat, bacaan salawat dan salam dari seseorang itu sampai kepada beliau dimanapun dia, jauhnya dia berada, di kutub utara atau di kutub selatan, atau bahkan mungkin masih belum pulang ke bumi, di planet Mars atau di bulan, sehingga tidak membutuhkan apa yang yakni untuk mendekat ke kuburan beliau seperti yang disangka oleh sebagian orang yang salah paham tentang masalah ini. Dimanapun orang itu, bahkan termasuk diantara
yang dianjurkan di antara fadilah keutamaan Senin dan Kamis itu adalah amal ucapan salam kita dan salawat kita itu ditunjukkan kepada Rasulullah, dikembalikan rohnya untuk menjawab salam itu dan untuk melihat amalan kita di hari tersebut. Senin dan Kamis ini dianjurkan. Nah, ini jauh pun kita di Indonesia, kalau memang dia jujur ikhlas karena Allah mengucapkan salawat dan salam, Allah kembalikan roh beliau untuk menjawab salam kita. Lebih-lebih di malam Jumat yang mungkin perlu kita sering ingatkan ya, perbanyak salawat. Begitu tergelincir matahari, terbenam matahari, kita duduk di dalam masjid, perbanyak salawatku sampai besoknya. Ya, siapa yang salawat untukku 1 kali, Allah bersalawat untuk dia 10 kali. Kan, masya Allah. Dan masuk orang-orang yang halat lahu syafaati, syafaat Rasulullah SAW, dan kita mengharapkan itu. Mengharapkan Allah mengizinkan beliau memintakan syafaat untuk kita. At-Tasi'ah yang ke-9, maka berbanyak salawat di malam Jumat, di hari Jumat. Yang ke-9, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh, keadaan beliau di barzakh, tu'radu a'malu ummatihi fi sholati wassalam alaihi, ditunjukkan amalan umatnya. Salawat dan salam kepada beliau itu ditunjukkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat di setiap Senin dan Kamis. Nah, itu termasuk di antara keutamaan dua hari ini. Ya, dia puasa Senin, kemudian puasa Kamis, salawat, doa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ilahuna mudah-mudahan bermanfaat. Setuju? Kita terus setiap hari, ya, sampai selesai ya, insyaallah.